few moments later. Di sini saya dari kelompok 5 modul 6 pelajaran matematika akan menjelaskan pengertian tentang KPK dan FPB. Nah, baik. Yang sudah kita lihat bersama, di sini sudah ada alat peraga, papan dakota KPK dan FPB. Apa sih dakota KPK dan FPB itu? Nah, pertama dari dakota. Dakota berasal dari kata dakon, matematika, yang artinya adalah congklak. Jadi penggunaannya sama seperti kita bermain congklak. Nah, selanjutnya ada KPK dan FPB. Nah, KPK dan FPB ini ada kepanjangannya juga. Yang pertama dari KPK, yaitu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, di bawahnya juga sudah ada angka-angka, yang mana angka-angka ini akan menentukan angka bilangan dari KPK dan FPB. Nah, di sampingnya sudah ada soal, yang mana nanti kita akan mengerjakan bersama contoh soal akan diisi dua bilangan angka yang akan menentukan KPK dan FPB-nya. Baik, langsung kita tuliskan ya. Di sini kita cantumkan angka 2 dan 6. Baik. Nah, pertama-tama kita akan mencari apanya? KPK. Nah, kita cari KPK dari 2 dan 6 itu berapa? Nah, kata kuncinya adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari kelipatan 2 dan 6. Apa sih kelipatan itu? Kelipatan adalah angka dikali dengan bilangan aslinya. Seperti 2, KPK dari 2 dari 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitupun seterusnya, dikali 3, 6. Dikali 4, 8. Dan dikali 5, 10. Nah, baik. Nah, selanjutnya dengan KPK 6 dari 6. Sama seperti KPK untuk mencari KPK angka 2 tadi. Bermulai dari 6 kali berapa? 6 kali 1. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Begitu seterusnya, 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi bisa kita ketahui di sini untuk KPK 2 dan 6 kita cari banyak berapa centang 2 yang ada dalam angka-angka tersebut. Kita lihat dari angka-angka tersebut yang ada centang 2-nya adalah di 6 dari 2 bilangan tersebut. Jadi di sini bisa kita simpulkan KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Nah, setelah kita sudah mencari KPK-nya, sekarang kita mencari FPB. Nah, FPB dari 2 dan 6. Atau kuncinya apa? FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita lihat faktor-faktor dari 2 dan 6. Apa sih faktor-faktor itu? Faktor-faktor itu adalah suatu bilangan yang dibagi habis dengan bilangan lainnya. Seperti itu. Jadi kita lihat FPB dari 2 dulu. 2 dibagi habis dengan angka berapa? Pertama dengan angka 1 dan angka 2. Seperti itu. Nah, kita lihat FPB dari angka 6. Berapa FPB dari angka 6? Kita lihat FPB dari angka 6 yaitu angka 2, angka 3, dan angka 6 itu sendiri. Nah, jadi bisa kita simpulkan lagi untuk FPB dari 2 dan 6 itu bisa dilihat dari banyak centrangnya di sini. Di sini terdapat 2 centrang di angka-angka tersebut. Terdapat centrang 2 di angka 2. Jadi bisa dibilang FPB dari 2 dan 6 adalah 2.
seperti itu. Baik teman-teman, bagaimana, sudah cukup paham bukan untuk materi kita kali ini tentang KPK dan FEB? Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan tentang pelajaran KPK dan FEB ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh soal dari FEB 2 bilangan, yaitu 24 dan 36. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan pohon faktor. Langkah pertama, kita akan mencari faktor dari 24. 24 ini kita dapat membagi dengan urutan bilangan prima terkecil. Urutan bilangan prima terkecil itu seperti apa sih? Urutan bilangan prima terkecil mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi 24 ini kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 12. 12 ini kita bagi 2 sama dengan 6. 6 ini kita bagi 2 sama dengan 3. 3 ini merupakan salah satu bilangan prima. Apabila sudah menghasilkan bilangan prima, maka pohon faktor dianggap sudah selesai. Jadi faktorisasi dari 24 adalah 2-nya kita hitung 1, 2, 3. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 36. 36 ini sama kita bagi dengan urutan bilangan prima terkecil, yaitu 2 sama dengan 18. 18 kita bagi 2 sama dengan 9. 9 ini adalah bilangan ganjil. Jadi kalau dibagi 2 tidak bisa, maka kita akan mencoba membagi dengan urutan bilangan prima terkecil selanjutnya, yaitu 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 itu adalah bilangan prima, maka pohon faktor dianggap selesai. Jadi faktorisasi dari 36 ada 2-nya ada 2. Jadi kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3-nya di 2, 3 pangkat 2. Untuk mencari FEB, kita dapat menggunakan bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat kan bilangannya sama semua. Jadi kita lihat pangkat terkecilnya, yaitu 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, berarti yang terkecilnya sama dengan 2 pangkat 2 dikali ini 3, ini pangkat 1. 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 2, berarti terkecilnya 3. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi FEB dari 24 dan 36 sama dengan 12. Tentukan FPB dari bilangan 12, 16, dan 18. Kita akan mencari dari ketiga angka tersebut. Untuk menghitung FPB angka ini, kita akan membaginya dengan bilangan prima yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Maka kita mulai menghitung 12. 12 dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 kita bagi kembali dengan 2, yaitu sama dengan 3. Dan 3 kita lihat di sini, bila angka di ujung akar adalah bilangan prima, maka selesai sudah kita menghitungnya. Lalu kita lingkari dahulu angka-angka yang di pinggir dan di ujung akarnya ya. Jika sudah dilingkari, kita akan mencari faktorisasi prima dari 12. Untuk mencari faktorisasi primanya adalah angka-angka yang sudah dilingkari tersebut. Sekarang kita perhatikan di sini angka 2-nya sebanyak 2 dan 3-nya hanya 1. Maka ditulis faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, sekarang kita cari yang 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4.
dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kita cari faktorisasi dari 16, yaitu 2 pangkat 4. Dan sekarang yang 18 kita bagi 2 sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2 ya, jadi kita bagi 3, yaitu hasilnya 3. Lalu kita cari faktorisasi dari 18, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Setelah selesai mencari faktorisasi dari angka-angka tersebut, kita akan menentukan FPB dari 12, 16, dan 18. Kunci untuk menentukan FPB yaitu dengan memilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil atau yang paling kecil. Lalu kita cari faktorisasi dari bilangan-bilangan tersebut yang mempunyai angka sama. Yaitu di sini kita lihat angka yang sama, yaitu angka 2. Jadi FPB dari 12, 16, dan 18 adalah 2. Baik, di sini sudah ada contoh soal hitunglah KPK dari 20 dan 25. Untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan pohon faktor. Pertama-tama kita terus terlebih dahulu bilangan 20. 20 ini adalah angka yang mau kita cari KPK-nya. Kemudian kita bagi menggunakan bilangan prima 2. Yang hasilnya 10. Dan kita bagi kembali 2 menggunakan bilangan prima 2. Yang hasilnya 5. Setelah itu kita cari FP-nya. Faktorisasi prima dari 20. Faktorisasi prima 2020 yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Yang hasilnya 2 pangkat 2 dikali 5. Setelah itu kita cari ke bilangan 25. Karena 25 ini tidak bisa dibagi 2 dan 3, jadi kita akan menggunakan bilangan prima 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. FP dari 25 adalah 5 dikali 5. Yang hasilnya 5 pangkat 2. Selanjutnya kita akan cari KPK dari 20 dan 25. KPK-nya adalah kita akan ambil dari angka 2 pangkat 2 dan 5 pangkat 2, yaitu yang terbesar. Kita tulis di sini 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Yang hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4, dan dikali 5 kali 5 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi hasil dari KPK 20 dan 25 itu adalah PK-nya adalah 100. Contoh 1 soal KPK dari 3 bilangan. Tentukan KPK dari 12, 18, dan 24. Untuk menentukan KPK dari 12, 18, dan 24, kita dapat menggunakan metode faktorisasi prima. KPK diperoleh dengan mengambil pangkat tertinggi dari setiap faktor prima yang muncul dalam faktorisasi prima ketiga bilangan tersebut.
Jadi KPK dari 12, 18, dan 24 adalah 72.